Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Rafindra. Kali ini seni budaya menggantikan mata pelajaran bahasa Inggris yang semula saya hari Jumat, mulailah pindah hari Jumat, saya hari Selasa. Untuk kali ini saya akan membicarakan mengenai menyanyikan lagu secara solo dan wilayah nada manusia ya. Ambilkan buku dulu. Untuk kalian yang memiliki LKS bisa dibuka di bab 2 mengenai apa itu seni musik sebagai pencerminan dari karakter bangsa. Ya. Karena anakku sekalian, sebelum kita mulai bisa kita awali dan baca suratul Fatihah Al-Fatihah. Amin. Baik untuk lagu secara solo atau tunggal, kalau satu orang itu namanya solo, kalau dua orang namanya duet, kemudian ya duo ya iso, terus kemudian kalau 3 orang itu bisa saja orang menyanyi itu trio, ada yang 4 kuartet dan yang selanjutnya itu vokal grup. Untuk grup vokal itu rata-rata 12 orang ya untuk grup vokal. Itu biasanya kalau paling sedikit itu 12 orang. Ya idealnya sih 30 orang, 40 orang sampai 100 orang itu masih ideal ya. Baik, mengenai penampilan vokal solo, vokal yang sendirian itu memang membutuhkan kualitas yang sangat mumpuni. Jadi kalau vokal secara bersamaan bedanya itu eh, warna vokal masing-masing seseorang atau biasa dikatakan timbre. Timbre itu warna vokal ya, warna suara seseorang. Ada yang agak gede, ada yang agak getar, ada yang kenceng, ada yang kurang cengkok, ada yang lentur dan lain sebagainya. Itu namanya timbre ya. Kalau vokal solo atau solo vokal, tentunya ini akan mengutamakan kualitas masing-masing seorang seniman, seorang penyanyinya gitu ya. Kalau jelek yo mesti weli gitu ya. Jadi suara kalau sudah fals satu orang itu kena fals, maka ya terus penampilannya akan berubah menjadi kurang baik gitu ya. Jadi gak akhirnya ketok gitu ya. Jadi kesalahan sedikit seorang itu dalam bernyanyi terus akhirnya ketok. Nah, kemudian teknik vokalnya seperti apa ya? Kalau untuk teknik vokal tentunya memang butuh latihan yang serius. Jadi terkadang orang itu tidak memperhatikan masing-masing nadanya. Jadi intonasinya ya sangger, nadanya gak tepat gitu rata-rata itu. Makanya yang namanya latihan atau teknik vokal itu tentunya harus dilatih sejak dini. Ya, sejak mulai kalian mengenal lagu-lagu itu mulai mendengarkan lagu itu sampai sepas mungkin, jangan sampai nanti tanpa latihan itu terus kemudian berani menyanyikan lagu. Rata-rata memang orang bisa menyanyi ya, tetapi menyanyi dengan baik dengan kualitas suara yang mumpuni itu belum tentu. Makanya butuh yang namanya latihan kontinu terus menerus. Ketika sampean sudah mengetahui bagaimana sikap bernyanyi yang baik, baca-baca buku ya, baca-baca LKS, baca-baca buku referensi, duwe apa itu, duwe sing apik gitu ya. Nanti kalian tinggal mempraktekannya. Cara misalnya nani badan tegak, rileks gitu ya, nyanyi juga ndilo dan sebagainya. Maka ini tinggal kalian mempraktekkan karena memang apa itu posisi semacam itu misalnya dada agak dibusungkan seperti ini menyanyi itu lebih enak. Jadi ketika menggunakan pernapasan diafragma, ini pernapasan yang paling baik untuk menyanyi itu menggunakan pernapasan diafragma. Ya, password yang pertama adalah pernapasan yang paling baik untuk bernyanyi itu adalah pernapasan diafragma. Jadi nanti untuk mengisi daftar hadir silakan nanti ada
password yang pertama yaitu pernapasan yang paling baik adalah menggunakan pernapasan diafragma. Jadi anak-anak yang belum masuk di Google Classroom nanti segera menghubungi saya di nomor 0852907022338. Yang belum masuk di Google Classroom, sekali lagi saya selalu menekankan pada kalian yang belum masuk di Google Classroom menghubungi saya di nomor 0852907022238. Nanti tak kasih kodenya karena kelasnya beda-beda. Sebutkan nama kemudian kelas, ya, nama kemudian kelas, minta kode di Google Classroom untuk seni budaya dan bahasa Jawa untuk kelas 9. Jangan sampai ada yang ketinggalan di Google Classroom karena tugas-tugas saya semuanya saya share lewat Google Classroom. Jadi tidak ada lewat WA, jadi lewat Google Classroom semua. Jadi nanti kalau kalian tidak mengikuti di Google Classroom, ya percuma juga. Terus kemudian yang sudah ada di Google Classroom ternyata kurang begitu aktif, ya ditilii loh caranya gitu ya, ditilii ono tugas opora gitu kan. Kalau sudah ada tugas maka langsung dikerjakan dan diserahkan. Isi daftar hadir di situ juga penting di situ ya. Apalagi kalau menurut saya selalu ada password yang harus diberikan. Ya. Jadi pernafasan yang paling bagus untuk bernyanyi adalah menggunakan pernafasan diafragma, itu untuk password yang pertama. Kemudian resonansi. Orang dalam menyanyi itu biasanya menggemakan suara, ya. Kebanyakan itu memang dari hidung. Saya sendiri ketika sudah pilek atau flu atau mungkin suara hidung itu nanti akan muncul. Karena apa? Kelihatan tersumbat di dalam hidung sehingga suara itu kurang clear, ya, kurang clear. Maka menggunakan suara hidung itu ketika resonansi yang digunakan di situ maka agak bindeng-bindeng sedikit ya. Terus ketika tapi masing-masing resonansi itu dibutuhkan. Ada yang memang dadap. Resonansi dada itu bisa didukung dengan pernafasan dada juga. Dengan nada yang rendah, ya, nada yang rendah itu maka diperlukan suara menggunakan pernafasan dada kemudian dengan resonansi dada. Itu ya. Jadi ketika tidak menggunakan itu agak berat untuk mengucapkan. Neng sing apik tetap menggunakan pernapasan diafragma, tetapi resonansinya resonansi dada untuk menghasilkan wilayah nada bass ya, untuk laki-laki. Kepala itu juga biasanya dipakai ketika untuk suara yang tinggi. Suara yang tinggi biasanya mengandalkan kepala. Kadang nyanyi sing dhuwur-dhuwur ya, nyanyi sing dhuwur-dhuwur ya. Itu biasanya sirahnya rada loro, berarti itu sudah menggunakan suara kepala. Biasanya ngono suara kepala, suara dengan resonansi kepala. Kemudian artikulasi dan gerak mulut harus benar-benar jelas. Itu ketika latihan 3 jari ini dimasukkan secara vertikal itu masuk. Wah hambane dah ngono ya. Masa tapi ya memang kudu ngono sih untuk membuka mulut kita. Tapi terkadang sebagian orang memang tanpa membuka lebar ya wis apik. Terus tidak kemudian terus dilebarkan pol tidak. Terus juk-juk lebay gitu. Wah nek nyanyi yo. Aku sampai wah hambane lemah ini aneh sampai ngantek ngantek merusak kecantikan wajah bareng mau anggap jebak gitu ya. Kemudian prasering itu pengalimatan. Kalimat itu memang untuk memotong-motong itu tidak. Di sebagian besar itu memang dipotong yang tidak sesuai ya, tidak sesuai. Tetapi kalau memang itu karena lagu seseorang, itu ya kita harus mengikuti. Misalnya, akhirnya ku menemukanmu. Akhirnya tidak akhirnya tidak begitu, tapi ambil yang pas gitu ya. Jadi walaupun itu dipotong, pengalimatannya dipotong akhirnya, bukan akhirnya
irnya R lagi metu tidak. Jadi pemotongan itu juga harus tepat ketika menyanyi biar tidak lucu juga gitu ya. Terus kemudian mimik dan gestur. Pada saat menyanyi yang sedih gitu ya kan, pernah lihat ya di YouTube apa itu di YouTube ya, Irwan Shah atau siapa ya anak kecil itu kalau nyanyi sedih-sedih itu kan bibirnya sampai jebak gitu ya kan, tapi dia malah justru jadi viral. Kalau Anda mencoba untuk seperti itu terkadang tidak viral, malah justru dibully oleh orang banyak. Wah, kepengen tenar aneh-aneh gitu ya, kan ada yang seperti itu. Tapi kalau sudah Irwansyah yang menyanyikan itu, di samping dia memiliki kualitas suara yang bagus, dia juga memiliki ekspresi yang agak ngelantur tapi masih disukai banyak orang. Itu mimik gestur. Jadi kalau pas apa itu misalnya nyanyi nek no sintren ku menangis malah kadang nyanyinya malah karo yang guyu ya lucu juga. Ini akan mendukung gestur muka itu akan mendukung apa itu isi lagu. Nah, seperti itu ya. Kemudian terakhir penampilan. Penampilan itu bagaimana? Tentunya berbeda. Kalau penampilan itu selalu berhubungan dengan kepala, eh, berhubungan dengan badan, berhubungan dengan seluruh badan, bahkan juga penampilan itu berhubungan dengan kostum. Kalau sudah di shoot di TV, di YouTube dan sebagainya, jangan sering menggunakan baju yang menggunakan garis-garis kecil. Karena apa? Itu malah justru akan membuat mata itu tidak nyaman. Karena baju yang bergaris-garis kecil itu tentunya akan mempengaruhi tampilan ketika di shoot kamera itu akan bergerak dan itu akan membuat mata tidak nyaman. Ini yang perlu diperhatikan juga ketika memakai baju juga seperti apa gitu ya. Kalau mengenai bajunya harus matte atau tidak, menurut saya itu tidak menjadi satu penting ketika orang itu sudah terkenal. Wong nek terkenal nganggo pakaian wis kadang nggak matte sama sekali, itu tetap kelihatan keren ya, kelihatan keren. Wis denger nek apa itu atasnya kuning bawahnya merah terus bawahnya lagi hijau itu kan yo apa iki yo akan lucu tuh ketika memang belum terkenal, tapi kalau yang menggunakan untuk orang yang sudah terkenal itu malah justru jadi ditiru itu gara-gara memang public figurnya kayak gitu, maka akhirnya orang meniru ya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah terkenal itu ya supaya nah opo geraknya ditiru ya, bahkan vlognya, tidurnya, kegiatan sehari-harinya itu selalu diikuti dan banyak subscribernya juga gitu ya. Kemudian ketika kita mau membuat variasi lagu itu tentunya yang di apa itu yang diperhatikan yaitu ritmis, perubahan irama lagu. Jadi ritmenya itu seperti apa? Kalau memang awalnya itu dangdut kemudian di pop ke, maka harus mengurangi jengkok. Pop di dangdut ke, maka harus menambah jengkok. Hanya seperti itu. Dangdut di jazz no agak diolor-olor sedikit. Gitu ya. Banyak juga yang nyanyi dulu aku suka padamu itu kalau memang dangdut begitu, tapi kalau sudah di jazz dulu aku suka padamu itu jadi agak diolor sedikit ya kalau di jazz, padahal itu asal lagu dangdut. eh, jadi kalau sudah di jazz sudah harus diolor dulu aku suka padamu sampai begitu eh, merubah genre itu tetapi ritmisnya tetap harus dijaga jangan sampai keluar dari satu nada yang diinginkan. Melodi juga bisa sih improve-nya divariasi ya, pakai melodi-melodi yang baru gitu ya, tapi tetap dalam satu nada itu. Kemudian dinamika bunyi keras lembutnya itu juga bisa dirubah, bahkan temponya juga bisa dirubah ya. Ketika lagu dangdut biasa agak sedang tetapi temponya bisa dipercepat ketika sudah masuk di koplo dan lain sebagainya itu akan berubah temponya. Nah, ini mengenai cara menyanyi solo. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai wilayah nada. Wilayah nada itu saya kira mungkin dari kelas 8 sudah pernah saya kasih contoh ya. S, M, A, T, T, B. Untuk laki-laki itu TTB,
Nek lewat perempuan itu SMA. SMA, masa-masa SMA itu perempuan biasanya cerah gitu ya, terus apa itu keren-keren gitu ya. Terus TTP untuk wilayah laki-laki, SMA untuk perempuan, TTP laki-laki. Disingkat SMA, sopran, mezzo, sopran, alto. Jadi wong wedok iso muni nganggo suara bass, satu dua tiga, du du, suara rendah itu, maka wong wedok itu jenenge ora bass. Bass wong wedok itu jenenge alto. Tapi yang jenenge nyanyi angger rendah ya suara bass. Cuman tingkatan alto ini kurang lebih di wilayahnya laki-laki di paling atas. Kadang ada di wilayah laki-laki nomor 2. Apa iki tenor? Tenor TBB ya maaf. Tenor, bariton, bass. Nah, ini laki-laki itu tenor, bariton, bass. Nek perempuan wilayah nadanya sopran, mezzo sopran, alto. Jadi suara tinggi perempuan itu dinamakan sopran. Suara tengah-tengah untuk perempuan itu dinamakan mezzo sopran, dan suara bassnya perempuan namanya alto. Terus kemudian kalau untuk laki-laki wilayah nadanya tenor, bariton, bass. Wilayahnya di mana perempuan itu biasanya ini untuk wilayah alto saja, basse wong wedok iku padha wae iso nang baritone laki-laki, nadane lho padha karo nang baritone laki-laki utawa nang tenornya laki-laki. Maka tergantung dari oktavnya masing-masing. Jadi seperti itu ya. Udah bisa ya, berarti kalau password yang kedua P T sing P ya, P perempuan iku sopran, mezzo sopran, alto. Nek sing laki-laki tenor, bariton, bass. Bariton itu suara sedangnya laki-laki itu bariton, tenor itu suara tingginya laki-laki, bass itu suara rendahnya laki-laki. Tenor, bariton, bass. Kalau perempuan sopran, mezzo sopran, alto. Ya. Oh, wis iso. Nek wilayah anak-anak itu biasanya mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Jadi anak laki-laki dengan anak perempuan itu angger nyanyi itu ya meh padha sih, suaranya meh kurang luweh ngono kuwi. Tapi engko bar sunat, kadang kan gitu ya. Ada perubahan suara yang awalnya kecil menjadi lebih besar gitu ya. Karena memang ya sudah kodratnya manusia ngono, suaranya memang di situ. Akhirnya dibuat kelompok wilayah nada sopran, mezzo sopran, alto, kemudian tenor, bariton, bass, ini untuk membedakan. Terima kasih, itu untuk password yang kedua. Silakan nanti ditulis di daftar hadir. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua mengenai tugas dan lain sebagainya, menyusul. Jangan lupa teman-teman yang belum gabung nanti silakan menghubungi nomor saya bergabung di Google Classroom. Bisa menghubungi saya di 085 290 702238. Nanti minta kode kelas ya. Terima kasih, kurang lebih maaf. Tentunya banyak kesalahan dari Pak Firdaus. Maaf saya sebesar-besarnya. Akhiri dengan membaca Fatihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.